Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan subnetting. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Rahma Fatihah Tauhid dengan NIM 210512140003 dari kelas Sistem Informasi 2021A Universitas Negeri Surabaya. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu jaringan komputer, di mana tugas ini diberikan oleh Bapak Agus Prianto selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, pada subnetting kali ini kita membahas terkait dengan subnetting itu sendiri dan cara untuk menghitung subnetting dengan menggunakan tabel. Subnet awalnya dirancang untuk mengatasi kekurangan alamat IP melalui internet. Teknik ini bisa memecah network terlalu besar dan ribet menjadi network kecil-kecil dengan nama baru yang lebih mudah diatur. Subnetting ini sayangnya tidak bisa asal digunakan. Subnetting hanya cocok digunakan pada IP address kelas tertentu. Pengertian subnetting itu sendiri adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau subnet, dan alamat IP-nya mencakup segmen jaringan dan segmen host. Adapun fungsi dari subnetting itu adalah dapat membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Namun di lain itu ada beberapa fungsi subnetting lainnya, yaitu mengefisiensikan alamat IP, kemudian mengurangi traffic jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, serta mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Kemudian berikut ini adalah cara subnetting dengan tabel, di mana untuk slash 24 ini memiliki rentang IP yaitu 0 sampai 255, di mana untuk mendapatkan IP slice dari 25 yaitu dengan membagi kotak di atasnya menjadi dua bagian, di mana untuk slice 25 memiliki IP dengan rentang 0 sampai 127 dan 128 sampai 255. Untuk slice 26 yaitu untuk mendapatkannya dari kotak di atasnya lagi kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian lagi menjadi 0 dengan range IP 0 sampai 63, kemudian 6 sampai 127, 128 sampai 191, 192 sampai 255. Dan untuk mendapatkan slice 27 juga sama seperti di atasnya. Dari kotak di atasnya ini akan dibagi lagi menjadi kotak yang menjadi lebih kecil, menjadi bagian yang lebih kecil lagi, yaitu memiliki IP dengan range 0 sampai 31, 32 sampai 63, 64 sampai 91, 92 sampai 127, 128 sampai 159, 160 sampai 191, 192 sampai 223 dan 224 sampai 255. Di mana di sini saya mempunyai IP address dengan 192.168.28.2/27, di mana dari slash 27 ini memiliki subnet mask yaitu 255, 255, 255 dan 224 dengan network ID-nya yaitu 192.168.28.0 di sini. Kemudian broadcast-nya atau nilai akhirnya yaitu 198, 168, 28 dan 31 dengan jumlah subnet masknya yaitu 8 dan jumlah IP-nya 32 dan jumlah hostnya yaitu 32 dikurangi dengan 2 yaitu 30.
Berikut ini adalah hasil subnetting dengan tabel, dimana untuk subnet pertama di sini saya menggunakan 192, 168, 28 dan 0 untuk network IP-nya, dan untuk IP hostnya yaitu menggunakan 192, 168, 281 sampai 192, 168, 28, 30. Dan broadcastnya yaitu 192, 168, 28, 31. Dan untuk subnet yang kedua, network IP-nya 192, 168, 28, 32, IP hostnya 192, 168, 28, 33 sampai 192, 168, 28, 62. Dan broadcastnya yaitu 192, 168, 28, 63. Berikut ini adalah simulasi pada Cisco Packet Tracer. Yang pertama, di sini saya membuat PC 4 PC, PC0, PC1, PC2 dan PC3. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan switch untuk menghubungkan antara PC0 dengan PC1 dan PC2 dengan PC3. Setelah itu dipasangkan router. Kemudian untuk menghubungkan dari perangkat tersebut, yaitu perangkat tersebut dihubungkan dengan menggunakan kabel-kabel otomatis yang dipasang pada PC0 ke switch, kemudian PC1 ke switch, PC2 ke switch, PC3 ke switch, dan switch ke router dipasang kabel otomatis. Setelah sudah dipasangkan kabel, maka kemudian untuk mengubah panahnya menjadi hijau yaitu dengan mengklik config, kemudian Ethernet on kan, kemudian interface-nya di on kan terlebih dahulu. Setelah tanda panahnya sudah menjadi hijau, kemudian kita masukkan ke hasil subnetting yang tadi. Pada PC0 kita masukkan IP address-nya 192.168.28.6. Kemudian untuk subnet mask-nya 255, 255, 255 dan 224. Pada PC1-nya kita buka desktop, kemudian IP configuration, kemudian klikkan IP address-nya 192.168.287. Itu ada kesalahan penulisan, harusnya itu titik bukan slice atau tanda miring. Saya tulis ulang 192.168.287 dan subnet mask-nya 255, 255, 255 dan 224. Pada PC yang kedua juga sama, buka desktop, kemudian IP configuration, kemudian mengetikkan IP address-nya 192.168.28.36. Subnet mask-nya juga masih sama, 255, 255, 255 dan 224. Kemudian untuk yang IP yang keempat yaitu 192, 128, 128 dan 37 dengan subnet mask-nya juga masih sama. Kemudian setelah itu di sini saya akan mencoba mengirimkan email atau pesan dari PC1 ke PC2, ternyata successful. Kemudian dari sebaliknya PC2 ke PC1 juga successful. Untuk yang
dari PC 2 ke PC 3 juga successful. Dan di sini menandakan bahwa dari dua perangkat tersebut sudah terhubung dengan baik. Kemudian setelah itu di sini saya akan menambahkan IP address pada routernya, dimana untuk router pada kabel yang pertama diberikan IP address 192.168.28 dan 1 dengan subnet masknya juga masih sama 255.255.255.224. Dan untuk yang kabel yang menghubungkan di subnet yang kedua yaitu 192.168.28.33 dengan subnet masknya juga masih sama. Kemudian setelah itu di sini saya akan mencoba mengirimkan pesan dari PC ke router dan ternyata successful. Dari PC 0 ke PC ke router juga successful, dan dari PC 2 ke router successful, dan dari PC 3 ke router juga successful. Ketika sudah successful, maka perangkat-perangkat ini sudah bisa terhubung dengan baik. Terus bagaimana untuk menghubungkan subnet yang pertama atau perangkat di subnet yang pertama dengan subnet yang lain di subnet yang kedua atau di PC 2 dan 3, yaitu dengan cara mengubah default gateway-nya menjadi 192.168.281. Jadi kita ubah gateway-nya semuanya dengan mengeklikkan pada desktop, mengklik kemudian buka desktop ke IP address-nya, kemudian kita ganti default gateway-nya dengan 192.168.28 dan 1, supaya ketika mengirimkan pesan atau paket dari PC 1 ke PC 2 atau 3 itu bisa menerima atau bisa terkirim dengan baik, bisa successful gitu. Kita ganti juga di PC 2 dan 3. Setelah diganti, kemudian di sini saya mencoba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2 dan ternyata successful. Kemudian dari PC 0 ke PC 2 successful juga. Dari PC 1 ke PC 2 juga successful, dan PC 3 ke PC 0 juga successful. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.